Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Pikawati Anas Rusdi dengan NIM 20103011036 dari kelas A3 semester 5 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas praktikum 9 yang diampu oleh Ibu Lailatul Saidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fisioterapi pada NICU dan PICU, yang dimana di sini saya akan memenuhi tugas pembelajaran terkait penjelasan tentang pemeriksaan dengan Apgar Score, pemeriksaan dengan Downes Score, pemeriksaan refleks dan intervensi fisioterapi tanpa menggunakan inkubator. Nah, baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan Apgar Score. Nah, pemeriksaan Apgar Score yang dimana bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan pada bayi baru lahir. Baik, untuk yang pertama kita akan melihat dari yang pertama ada warna kulit. Jika seluruh badan berwarna merah jambu maka skornya 2. Jika badan berwarna merah jambu dan jari-jari tangan maupun kaki berwarna biru maka skornya 1. Nah, jika seluruh badan berwarna biru maka skornya 0. Nah, yang kedua ada frekuensi denyut jantung. Nah, jika denyut jantung bayi lebih dari 100 maka skornya 2. Terus jika denyut jantung bayi kurang dari 100 maka skornya 1. Jika denyut jantung bayi tidak ada maka skornya 0. Nah, yang ketiga ada pernapasan. Jika bayi menangis keras maka skornya 2. Jika bayi menangis lemah maka skornya 1. Jika bayi tidak menangis maka skornya 0. Nah, baik, yang keempat, jika bayi menangis keras saat diberikan stimulasi, maka skornya 2. Jika bayi meringis, merintih, atau menangis lemah saat diberikan stimulasi, maka skornya 1. Jika bayi tidak merespon saat diberikan stimulasi, maka skornya 0. Nah, yang kelima, ada tonus otot. Jika pada ekstremitas atas dan bawah mampu untuk fleksi dengan baik, maka skornya 2. Jika pada ekstremitas atas dan bawah mampu untuk sedikit fleksi, maka skornya 1. Jika pada ekstremitas atas dan bawah lemah atau tidak mampu maka skornya 0. Nah, baik. Yang kedua yaitu pemeriksaan Down Score yang dimana bertujuan untuk mengevaluasi status gawat nafas pada bayi baru lahir. Nah, yang pertama ada frekuensi nafas. Jika bayi bernafas lebih dari 80 kali per menit maka skornya 2. Jika bayi bernafas antara 60-80 kali per menit, maka skornya 2. Jika bayi bernafas kurang dari 60 kali per menit, maka skornya 0. Nah, yang kedua ada retraksi dinding dada. Jika terdapat retraksi berat, maka skornya 2. Jika terdapat retraksi ringan, maka skornya 1. Jika retraksi tidak ada, maka skornya 0. Nah, yang ketiga ada sianosis. Nah, jika sianosis menetap walaupun diberi oksigen maka skornya 2. Jika sianosis hilang saat diberi oksigen maka skornya 1. Jika tidak ada sianosis maka skornya 0. Baik, yang keempat ada air entry. Jika terdapat suara napas pada kedua paru tidak ada maka skornya 2. Jika suara napas pada kedua paru menurun maka skornya 1. Jika suara napas pada kedua paru baik maka skornya 0. Nah, untuk yang kelima itu ada merintih. Nah, merintih ini jika rintihan terdengar tanpa menggunakan stetoskop maka skornya 2. Kemudian jika rintihan terdengar dengan menggunakan stetoskop maka skornya 1. Dan jika suara rintihan tidak ada maka skornya 0. Nah, baik, yang ketiga yaitu ada pemeriksaan refleks, yaitu gerakan yang muncul dari sebuah rangsangan yang tidak disadari. Nah, yang pertama itu terdapat ada blinking atau berkedip. Stimulasi dengan memberikan sorotan cahaya atau hembusan angin maka bayi akan mengedip dengan sendirinya. Contohnya kita meniup pada muka bayi. Bayi itu refleks langsung mengedipkan matanya. Kemudian yang kedua ada Babinski atau Babinski. Di sini yaitu stimulasi dengan memberikan usapan pada telapak kaki dari tumit ke jari-jari. Maka bayi akan dorsofleksi dan keempat jarinya akan merenggang. Hilang setelah 4 bulan, namun jika masih ada sampai usia 2 tahun maka memiliki gangguan saraf atau lesi ekstrapiramidal pada bayi. Nah, contohnya seperti ini. Dari tumit ke jari-jari kaki diusapkan seperti ini. Kemudian bayi itu refleks mendorsofleksi kakinya, menekuk kakinya ke atas seperti ini. Kemudian jari-jari kakinya merenggang. Nah, ini hilang setelah 4 bulan, namun jika masih ada sampai usia 2 tahun, maka memiliki gangguan saraf atau lesi ekstrapiramidal. Nah, kemudian yang ketiga ada morostimulasi. Dengan memberikan tepukan maka bayi akan kaget atau terkejut dengan kedua tangan fleksi dan membuka serta kedua kaki fleksi. Contohnya seperti ini.
tangannya ikut fleksi, kemudian kakinya juga ikut fleksi. Seperti ini. Kemudian yang keempat ada palmar grasp. Nah, di sini itu untuk mensimulasi dengan memberikan sentuhan pada telapak tangan, maka bayi akan menggenggam hingga 6-8 bulan. Contohnya seperti ini. Kita menstimulasikan seperti memberikan stimulasi pada telapak tangan bayi, maka tangan bayi ini akan refleks menggenggam. Seperti ini. Menggenggam. Nah, ini hingga 6-8 bulan. Nah, baik, yang kelima terdapat routing, yaitu routing ini stimulasi dengan memberikan sentuhan pada ujung mulutnya, maka bayi akan mengikuti arah sentuhan tersebut hingga 3-4 bulan. Nah, seperti kita memberikan sentuhan ke arah ujung bayi seperti ini, maka bayi itu ikut miring mengikuti arah sentuhan itu. Seperti ini. Ini tuh hingga 3-4 bulan. Selanjutnya yaitu ada yang keenam, yaitu sucking. Stimulasi dengan memasukkan jari ke dalam mulut bayi, maka bayi akan mengisap jari kita. Nah, contohnya seperti ini. Kita kasihkan bayi, umpan bayi jari kita ke dalam mulutnya, maka bayi refleks mengisap jari kita. Nah, yang ketujuh ada asymmetrical tonic neck reflex, yaitu dengan memiringkan kepala bayi ke kanan atau ke kiri. Jika kepala bayi miring ke kanan, maka tangan kanan akan ekstensi. Begitupun sebaliknya. Jika bayi dimiringkan ke kiri, maka tangan kiri akan ekstensi. Nah, contohnya seperti ini. Kita miringkan bayi ke arah kiri, seperti ini, maka tangan bayi itu yang sebelah kiri itu ikut ekstensi. Seperti itu. Nah, oke, baik, yang keempat yaitu intervensi fisioterapi tanpa menggunakan inkubator. Nah, yaitu positioning, yaitu yang pertama ada posisi bayi telentang, memberikan handuk atau selimut di sekeliling bayi. Kemudian berikan ganjalan pada lutut bayi agar menumpuk supaya tumit tidak terlalu menempel pada matras, dan untuk menjaga ROM dari bayi dapat dilakukan selama 2 jam. Nah, oke, baik, contohnya seperti ini. Selimut atau handuk mengelilingi tubuh bayi seperti ini. Kemudian kita beri ganjalan kain pada lutut bayi agar tidak terlalu rapat ke matras. Contohnya seperti ini. Ini ditahan selama 2 jam. Nah, untuk yang kedua yaitu posisi bayi miring. Memberikan handuk atau selimut di sekeliling bayi, kemudian menggunakan handuk yang lain untuk ditaruh di bagian kaki. Setelah itu memfleksikan lengan bayi, kemudian miringkan bayi. Selipkan handuk di antara kaki bayi dan sisa kainnya dapat diletakkan di bagian belakang bayi. Nah, oke, baik, yang kedua sama juga, buat posisi bayi terlentang, kemudian bayi dikelilingi dengan handuk atau selimut. Kemudian yang kedua ini bayi itu diberikan ganjalan kain pada belakang bayi, tetapi di sini kita mengangkat tangan bayi seperti memfleksikan, kemudian dimiringkan ke samping seperti ini. Kemudian pada belakang bayi itu diberikan ganjalan kain seperti ini. Kemudian sisa kain tersebut dimasukkan atau diselipkan pada kaki bayi seperti ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.